Selamat sore para Tribuners. Kita kembali berjumpa dalam acara Jumpa Tengah Tribun Medan. Wawancara Jumpa Tengah ini merupakan konten bincang-bincang yang diproduksi Tribun Medan yang akan ditayangkan di saluran-saluran Tribun Medan di media sosial. Adapun bintang tamu kita hari ini adalah Bapak dari ini langsung kita datang dari Jakarta. Beliau adalah Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Namanya adalah Pak Panel Barus. Apa kabar Bang? Sehat? Baik. Tos dulu biar nggak dulu Bang. Oke Bang. Ini kan program kita presiden kita ini Pak Prabowo Subianto ini kan ada sekarang yang namanya Koperasi Merah Putih yang nantikan ini menjangkau sampai ke desa-desa Pak ya, sampai kelurahan semua. Apa sih Koperasi Merah Putih ini Pak, supaya warga itu tahu dulu gitu Pak? Iya, Pak Presiden melalui Inpres 9 2025, melalui Kepres 9 2025 telah mendorong ya agar setiap desa dan kelurahan di seluruh penjuru wilayah Indonesia untuk segera bisa membentuk yang namanya koperasi desa, koperasi kelurahan merah putih. Merah putih ya. Gitu. Jumlahnya 80 ribuan. 80 ribuan ya. Kenapa 80 ribu? Karena memang jumlah desa dan kelurahan di Indonesia itu angkanya 83 ribuan lebih. Oh iya, berarti hampir setiap desa nanti ada Pak ya. Kalau desa 75.265. Iya. Lalu kelurahan 8.400 sekian kalau tidak salah. Jadi totalnya desa kelurahan 83.000. Tapi Inpres mengamanatkan kita untuk mendorong pembentukan itu di 80.000. Ini satu tugas mulia, ini satu tantangan ya. Karena ada misi suci dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Lalu Bung Perdata Perdata Ginting. Ya, Pak. Kenapa Pak Prabowo mendorong proses pembentukan Koperasi Desa Merah Putih? Apa nih maksudnya gitu ya? Tentu Pak Presiden ya ingin dengan kelahiran Koperasi Desa ini akan membawa perubahan terjadi di desa. Dari satu kondisi ke kondisi yang baru. Dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Itu esensinya sebenarnya. Jadi koperasi ini, pembentukan koperasi ini perlu saya tegaskan, pembentukan koperasi ini bukan tujuan. Oke. Ya, tujuannya adalah merubah. Ya. Berarti ini fasilitasnya lah ya. Ini koperasi ini hanya alat ya. Instrumen, tools. Yang ingin dicapai adalah perubahan tadi. Dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Ya. Melalui alat yang namanya Koperasi Desa Merah Putih. Lalu pertanyaan dari Bung Perdata mungkin, emang kondisi di desa kenapa harus ada koperasi segala gitu kan? Koperasi Desa Merah Putih 80.000 gitu ya, di level desa lagi. Bapak Presiden ini melihat juga realitas sampai dengan hari ini bahwa koperasi bahwa desa yang kita ketahui bersama selama ini menjadi basis dari produksi kebutuhan kita semua. Betul. Ya, kebutuhan orang kota. Ya. Bung Perdata mau makan nasinya, berasnya dari desa, sayur, lauk pauknya dari desa, sayurnya dari desa. Tapi kok kenapa kemiskinan itu banyaknya di desa? Betul. Ini yang mau dijawab. Kan ironi ini. Gitu. Sejak Indonesia merdeka sampai dengan hari ini, desa yang harusnya jadi basis ketahanan pangan kita, desa yang harusnya jadi basis kemajuan, lompatan sebuah bangsa, ini malah terjadi desa sekarang jadi lumbung kemiskinan. Itu berdasarkan data. Nah, melalui alat yang namanya koperasi, situasi ini mau dirubah. Gitu. Apa yang membuat warga di desa tetap miskin? Karena ada satu pola hubungan ekonomi yang
menghisap di desa. Ada satu pola hubungan ekonomi yang tidak berkeadilan di desa. Ini yang mau dijawab oleh alat yang namanya Koperasi Desa Merah Putih tadi. Itu sebenarnya esensinya. Ya, pertanyaannya bisa atau tidak? Ya, melalui kegiatan-kegiatan usaha apa saja, Pak Presiden pengen setiap koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu punya kegiatan usaha, ada minimarketnya atau tos serba ya, toko sembako, ada unit simpan pinjamnya, ada klinik desa, ada apotik desa, ada gudang atau storage, ada cold storage, ada sarana transportasi truk misalnya, dan setiap koperasi diharapkan juga punya kantor di tiap-tiap desa. Jadi melalui kegiatan-kegiatan usaha ini diharapkan koperasi desa lahir bisa membawa situasi yang kurang baik di desa menjadi lebih baik. Kok bisa? Gitu kan? Caranya. Gimana lagi tuh? Dengan membuat kegiatan-kegiatan usaha itu kemudian desa jadi lebih baik. Sebenarnya kalau kita lihat tadi dari 7 mandatori ya, 7 kegiatan ya, ada kantor, ada tos serba, ada ya minimarket ya, ada unit simpan pinjam, ada klinik, ada apotik, ada pergudangan, ada truk atau transportasi, ya. Itu sebenarnya kalau kita renungkan dari 7 mandatori, 7 kegiatan usaha itu, fungsi daripada Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk memfasilitasi peningkatan produktivitas dan konsumsi warga desa melalui 3 klaster kegiatan usaha. Yang pertama, ya, Kopdes akan menyediakan barang dan jasa yang dikonsumsi warga desa. Yang kedua, dengan fasilitas pergudangan dan sarana transportasi, ini akan bisa mendukung kegiatan produktif dari usaha koperasi di desa. Ya kan? Iya, betul. Lalu yang ketiga, dengan unit simpan pinjamnya, ini artinya Kopdes akan menyediakan akses permodalan bagi warga desa dalam menjalankan kegiatan produktifnya juga. Berarti akses modal lebih dekat Pak ya, lebih dekat ya. Jadi akses modal diperdekat ke warga desa, gitu ya. Terus fasilitas-fasilitas pergudangan, transportasi juga disiapkan, gitu loh. Jadi melalui kegiatan-kegiatan ini diharapkan nanti pola hubungan yang tidak berkeadilan tadi bisa dieliminasi. Ya, misalnya dari kegiatan unit simpan pinjam. Kita selama ini kita tahu kenapa masyarakat di desa tetap miskin, ya. Sementara tadi kita bilang bahwa semua kebutuhan masyarakat kota yang memenuhi adalah warga desa. Itu karena para petani, para warga desa, ya, terjebak dengan ya praktek-praktek rentenir, terjebak dengan praktek tengkulak, praktek pinjol yang ada di desa hari ini. Mereka dalam ketika petani desa ingin bercocok tanam, ingin menjalankan kegiatan produksinya, butuh modal, mereka larinya ke sana. Ya, betul. Dengan bunga yang tinggi mungkin ya. Iya, dengan bunga yang tinggi, gitu ya, dengan harga yang tidak adil, sehingga nanti gitu, sisa maksudnya uang setelah bayar utangnya jadi tinggal sedikit. Nah, inilah yang kemudian praktek yang seperti inilah yang kemudian memapankan kemiskinan di desa itu sejak Indonesia merdeka. Ini yang mau dijawab lewat usaha simpan pinjam tadi di koperasi desa. Jadi warga desa yang menjadi anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan produktifnya nanti bisa mengakses pembiayaan di koperasi melalui simpan pinjam tadi dengan bunga yang murah. Ya, apalagi ini kan alatnya punya warga desa sendiri, gitu loh. Jadi kantong kiri kantong kanan lah ceritanya, gitu. Tapi kan butuh perubahan yang sangat besar ini Bang. Kalau kita mengimplementasikan nanti koperasi ini, karena seperti yang Bang bilang tadi itu petani-petani kita itu kan terbiasa misalnya dia minjam kepada seseorang untuk mendapatkan modal. Nanti inilah yang dijawab oleh
Koperasi Merah Putih ini bahwa mereka bisa meminjam situ dengan catatan menjadi anggota, kan begitu Iya. Bang? Itu untuk mengatasi perilaku yang begitu nanti bagaimana, Bang? Ada triknya nggak kira-kira, Bang? Iya, yang pasti Koperasi Desa Merah Putih ini sekarang pada fase kita dorong pembentukan kelembagaannya dulu. Ini sekarang kita lagi kejar deadline ini supaya secara kelembagaan beres dulu. Beres dulu ya. Ya, nanti mungkin di awal ya keanggotaannya belum terlalu banyak, tapi Ya. nanti setelah masyarakat desa merasakan langsung manfaat dari dia berkoperasi, anggota masyarakat desa lainnya yang belum jadi anggota koperasi akhirnya berbondong-bondong ikut menjadi anggota koperasi. Ya. Karena anggota koperasi itu sukarela, Ya, sukarela. nggak betul. bisa dipaksa, gitu loh. Jadi bisa saja 2.000 warga desa yang jadi anggota koperasi cuma 500 di awal, Ya, di tapi lama-lama bisa jadi juga bertambah karena dilihat ada manfaatnya, Manfaatnya, betul. berkoperasi. Misalnya ada minimarket, apa sih manfaatnya tos serba dimiliki koperasi ini? Dengan adanya tos serba ini kan, akses terhadap barang konsumsi ini yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari ini kan lebih didekatkan ke masyarakat. Iya kan? Betul. Orang nggak perlu jauh-jauh cari itu ke kota. Dengan adanya koperasi tos serba tadi, dengan adanya tos serba yang dimiliki koperasi tadi, warga desa mau membeli kebutuhan pokoknya kan nggak perlu jauh-jauh, ada di situ. Satu, tidak perlu jauh-jauh. Kedua, harganya pasti lebih murah. Lebih murah. Iya kan? Ya. Ketiga, kalaupun tos serbanya untung, kan yang untung dia juga. Ya, SAU Orang nantinya. tos serbanya dia yang Ya, punya, ya SAU lah nanti punya sama warga, kan, ya. punya anggota kan Ya. gitu. Jadi saya pikir kesadaran ini yang harus Selalu kita diingat. dorong, Ya. gitu ya, karena Bapak Presiden pengen dengan keberadaan koperasi desa ini ada perubahan di desa. Perubahan di desa bisa terjadi kalau kesadaran warga desanya bisa berubah, ya. Jadi tidak sekedar jalan-jalan ke sawah yang berubah, tapi kesadaran warganya harus berubah juga supaya kehidupan di desa bisa mengalami satu kemajuan. Karena kesadaran berpikirnya juga berubah, gitu. Itu yang ingin dicapai dari Koperasi Desa Merah Putih ini. Ini tadi kan abang ada nggak sedikit ngomong masalah deadline-nya. Dari 80.000 target kita itu kan kalau nggak salah kemarin itu baru tercapai 47.000 bang ya. Sekitar Iya. 53% lah. 53% lah. Ini ada sekitar 47% lagi mungkin yang belum bang. Apa triknya? Masih banyak ya? Masih banyak. Ini kan bagaimana triknya supaya ini nanti bisa tercapai 80.000 itu bang? Karena kan dari segi kemanfaatan itu nanti kan manfaatnya kan sangat besar untuk masyarakat Iya, kita di desa itu, apalagi ini untuk mengubah nasib mereka untuk menjadi lebih bagus lah ya kan bang? Iya. Bagaimana kira-kira triknya bang? Iya. Memang ini bukan kerja yang gampang. Betul. Ini bukan sasaran yang mudah untuk dicapai. Karena tadi situasi sudah sangat mapan di desa. Mapan dengan yang membuat Udah mereka keras, membuat udah mereka mengkristal. tidak sejahtera itu kan bang? Kita ingin rubah itu. Jadi ini pekerjaan merubah suasana, merubah situasi ini atau revolusi ini nggak mudah memang. Karena yang mau dirubah adalah kesadaran berpikirnya. Tidak akan ada perubahan yang berarti kalau kesadaran rakyatnya tidak berubah. Itu kunci, gitu loh. Jadi ini tidak mudah, tapi sekali lagi kita bekerja kan ada tahap-tahap. Ya betul. Ini tahapnya adalah pembentukan kelembagaan dulu, Bung Perdata. Iya bang. Harapan kita bulan Juli ya, Bukan bulan Juli. 12 Juli Hari Koperasi Nasional nanti. Oh iya dan Secara kelembagaan minimal beres dulu. yang 80.000 tadi bang? Iya, gitu loh. Itu. Jadi kita juga bekerja kan pakai strategi ya, pakai tim. Kita bikin korwil lah supaya Indonesia kan luas banget Perdata. Betul bang. 17.000 pulau. Iya. Iya toh? Iya. Yang berpenduduk mungkin 6.000 pulau. Tapi luas sekali. Jadi perlu strategi, perlu tools, perlu alat untuk bisa mengelola negara yang luar biasa besar ini. Gitu. Jadi kami sih
optimis Hari Koperasi Nasional kelembagaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih 80.000 bisa tercapai. Kami optimis. Kelembagaan. Itu tantangan satu hal itu ya, membentuk kelembagaan. Nanti ada tantangan-tantangan lain. Karena tujuan kita bukan sekedar membentuk lembaganya kan. Ingat ya, tujuan kita merubah situasi tadi. Iya, menyejahterakan rakyat itu loh. Gitu. Tapi kan ini Bang, untuk mengubah perilaku warga di desa itu kan butuh mungkin pengaruh-pengaruh dari tokoh-tokoh setempat Bang. Misalnya kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama. Itu nanti peran kepala desa di mana di situ Bang? Di koperasi ini kira-kira supaya warganya itu bisa berubah secara pola pikir, secara perilaku supaya terjadi akselerasi yang lebih cepat untuk mengubah nasib mereka menjadi lebih sejahtera gitu Pak. Saya pikir semua komponen, semua pihak harus dilibatkan dan harus ikut berpartisipasi untuk menyongsong sebuah perubahan yang kita harapkan dari kurang baik menjadi lebih baik gitu. Saya pikir kepala desa juga adalah bagian daripada desa. Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa itu juga bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh desa, potensi desa. Jumlah penduduk yang banyak itu juga potensi yang ada di desa. Nah, saya pikir perannya apa? Ya, saya pikir tokoh-tokoh ini bisa ikut bersama-sama mendorong, membuka partisipasi yang luas agar warga desa terlibat sejak awal. Sejak pembentukan, sejak musyawarah desa, didorong partisipasinya seluas-luasnya. Karena tanpa partisipasi yang luas, nggak mungkin ini berhasil. Tadi yang kedua, tokoh-tokoh masyarakat, kades dan lain sebagainya, tokoh agama harus mendorong juga supaya warga desa memiliki rasa kepemilikan terhadap alat ini. Membangun rasa kepemilikan terhadap koperasi desa yang ada di desanya masing-masing. Yang ketiga, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa ya harus bersama-sama juga bekerja agar terjadi perubahan kesadaran di warga desa untuk secara kolektif bisa berjuang bersama-sama dalam alat yang namanya koperasi tadi, gitu. Jadi membuka partisipasi yang luas, membangun rasa kepemilikan, merubah kesadaran rakyat itu jadi variabel yang kunci penting, gitu. Jadi peran kepala desa, peran tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, saya pikir semua harus berperan, gitu loh. Berarti semua pihak harus berperan lah, karena koperasi ini pada prinsipnya ada untuk kesejahteraan anggotanya, kan begitu Bang ya? Iya. Tapi kan Bang, sekarang ini kan untuk sebagai ini mungkin Bang, supaya koperasi itu bersih, mungkin apakah ini akan ada semacam teknologi yang di dalamnya Bang, misalnya digitalisasi atau bagaimana supaya membuat akuntabilitasnya terukur gitu Bang? Iya. Salah satu kunci keberhasilan tadi udah saya sebutkan. Partisipasi yang luas dari rakyat harus dibuka. Ownership rakyat terhadap alat ini harus dibangun. Kesadaran berpikir rakyatnya harus diubah supaya perubahan terjadi. Ini satu hal, kunci keberhasilan. Kunci keberhasilan yang kedua adalah pemilihan nanti SDM-nya yang akan ngurus koperasi ini. Jangan sampai salah. Melalui musyawarah desa yang demokratis itu. Jangan sampai salah. Carilah kader terbaik di desa itu, yang ngerti bisnis, yang amanah, yang profesional, gitu. Yang ketiga tentu harus ada sistem manajemen berbasis teknologi. Digitalisasi itu juga jadi kunci keberhasilan. Bagaimana kita ngurus 80.000 koperasi desa tanpa platform digital? Bagaimana kita ngurus negara kita yang jumlahnya 17.000 pulau? Monitoringnya bagaimana? Kalau tanpa tools, tanpa teknologi, tanpa dukungan teknologi, tanpa digitalisasi, berat. Jadi itu jadi salah satu kunci, gitu loh. Sebagai digitalisasi itu salah satu kuncinya Bang ya? Iya. Jadi kesadaran
partisipasi luas harus dibuka, Perubahan ownership, pola kesadaran rakyatnya itu satu hal. Iya. Yang kedua, pemilihan SDM saat musdesus, musyawarah desa khusus atau rapat anggota pendirian koperasi. Iya. Yang ketiga, tadi sistem manajemen berbasis teknologi yang digitalized dia. Nggak mungkin. Tadi saya bilang 17.000 pulau ini negara kita. Bagaimana 80.000 koperasi. Bagaimana ngawasinya semuanya? Iya, kan nggak mungkin nanti lari sendiri-sendiri nih. Harus dikonsolidasi kan nanti. Iya, gitu. Iya. Tadi kan kita berbicara itu 80.000 untuk di Indonesia, Bang, ya. Kalau untuk Sumut sendiri nanti berapa kira-kira, Bang? Koperasinya ini. Sumut jumlah desa kelurahan 6.110. Jumlah desa kelurahan. Iya, jumlah desa kelurahan. Dan itu akan kita dorong untuk segera membentuk kelembagaan koperasinya. Melalui apa? Melalui musyawarah desa khusus, melalui musyawarah kelurahan khusus. Jadi musyawarah desa khusus sama dengan rapat anggota pendirian. Ada berita acaranya nanti. Gitu loh. Yang terrealisasi sekarang kira-kira berapa, Bang, udah di Sumut ini? Sumut sudah insya Allah sudah 50-an% juga. 50%. Jadi Sumut ini angkanya tidak terlalu jauh dari angka nasional. Ya. Rata-rata nasional yang sudah 53 tadi. Secara persentasenya ya. Gitu. So-so lah. Gitu. Untuk itu, Bang, untuk mengubah pola pikir masyarakat ini, untuk menambah rasa kepemilikannya terhadap koperasi ini kan perlu sosialisasi juga mungkin, Bang, supaya proyek ini nanti berhasil lah, ya kan? Apa sudah ada sosialisasi yang kita lakukan, Bang? Sosialisasi tiap hari kita. Datang ke kantor Tribun ini juga bagian dari ikhtiar kita menjelaskan kepada publik, ya, supaya publik paham terhadap rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih, gitu ya. Secara idenya memang datang dari pemerintah. Tidak salah, tidak haram juga. Tapi proses pembentukannya ini dari bawah juga, karena melalui musyawarah desa. Ya, musyawarah. Jadi desa, kita suruh kita dorong, bukan kita suruh, kita dorong agar ini bergerak. Kita dorong ini supaya bergerak dari bawah. Karena ini kalau bergerak ini jadi gerakan rakyat ini. Iya kan? Masyarakat berhimpun dalam satu alat yang namanya koperasi, alat perjuangan ekonomi. Gitu. Berarti nanti yang jadi member itu siapa, Bang? Misalnya ada koperasi di desa A. Anggotanya siapa aja misalnya, Bang? Apakah bisa dari desa lain ke sini atau bagaimana, Bang, caranya? Enggak, basisnya KTP. KTP. Iya, jadi kan tadi tiap desa bikin sendiri. Oh iya. Jadi ngapain perdata misalnya orang desa Sukamakmur jadi anggota koperasi di desa Merah Putih di desa Sukamandi. Berarti ya kan? Berarti nunggu aja ya. Kalaupun bikin belum aja di desanya. Belum sampai pun tunggu aja, nanti sampai itu. Bikin aja di desanya, jangan nunggu. Oh, langsung bikin aja ya. Bikin dong. Ajak Pak Kades, ajak tokoh masyarakat untuk bikin musyawarah desa. Iya. Untuk rapat anggota pendirian tadi gitu. Jadi sifatnya dia close loop di level desa. Jadi warga desa Sukamakmur misalnya membentuk koperasi Merah Putih Sukamakmur. Anggotanya semua. Anggotanya lah masyarakat desa. Sukarela. Yang mau gabung nggak bisa dilarang kan? Ya. Gitu. Nanti kalau masyarakat desa situ penduduknya 3.000, yang baru masuk 500 ya nggak apa-apa. Ya. Sukarela. Ya. Gitu loh. Untuk pemahaman mungkin, Bang, untuk warga-warga desa, siapa tahu kan mungkin mereka belum dapat informasi yang valid misalnya atau akurat. Untuk menjadi anggota itu selain KTP tadi misalnya apa, Bang, syaratnya? Nggak? Apakah ada syarat lain misalnya? Iya, sudah dewasa lah 17 tahun ke atas. Gitu. Itu aja ya, nggak ada yang ada lain. Iuran, ada iuran. Iuran itu dia. Iuran. Tapi disarankan supaya iurannya tidak memberatkan warga desa. Gitu. Ya. Kemudahan-kemudahan yang mereka dapat apa, Bang, misalnya mereka apa nih? Kemudahan-kemudahan mereka yang dapatkan setelah jadi anggota itu. Ya tadi kan saya bilang, misalnya untuk minimarket. Iya. Manfaat yang dapat dinikmati oleh anggota koperasi apa sih dengan adanya minimarket? Ini kan membership ya? Iya. Iya dong? Betul. Minimarket misalnya. Kan barang konsumsinya lebih dekat ke rumah dia. Nggak perlu jauh-jauh dia carinya. Betul. Harganya lebih murah untuk para untuk buat anggota. Kan manfaat itu.
Iya, nanti sama mereka lagi SHU-nya. Iya kan. Nah kalau minimarketnya untung, kan kantong kiri kantong kanan, Iya. punya dia juga itu minimarket. Itu manfaat. Nanti Kopdes ini juga kemungkinan akan didorong, misalnya mendistribusi barang-barang yang disubsidi pemerintah. Misalnya apa dia, Bang? LPG. Oh. Iya kan? Misalnya kalau anggota koperasi beli 20.000, bukan anggota koperasi beli di Warung atau di mana? tempat lain harganya 24.000, kan udah ada manfaat yang Iya. berbeda. Disparitasnya ada 4.000. Akhirnya lama-lama orang ikut koperasi aja lah. Kesadaran itu kan memang kadang-kadang datangnya belakangan. Iya. Itu natural saja. Gitu loh. Berarti untuk para petani Pupuk kita, misalnya. itu maksud saya, Bang. Iya kan? Iya. Untuk bercocok tanam, Nah. peningkatan produktivitas. Kadang-kadang kan petani kita kasihan, Bang, untuk bahan pupuk aja sulit gitu kan. Iya, Nah, duit ada nggak bisa beli. iya betul. Itu Gitu. nanti bisa dijawab koperasi ini berarti, Bang. Koperasi nanti distribusi pupuk subsidi buat masyarakat. Iya, Gitu iya. loh. Tentu yang anggota. Iya betul. Iya kan? Berarti itulah Karena ini kan ada benefitnya. keanggotaan gitu. Berarti lah benefitnya, Bang, ya. Terus Iya, ada klinik, ada apotik tadi, ada Berarti- simpan pinjam. Berarti yang ke klinik juga anggota, Masa Bang. perdata bukan anggota di desanya mau minjam Iya. di koperasi itu ya nggak dikasih dong. Itu. Berarti ini nanti fungsi-fungsi pemerintahan ini nanti sebagai apa, Bang? Apakah sebagai pengawas atau bagaimana supaya program ini lancar? Pemerintah memberikan ide. Mm-mm. Terus yang kedua kita mendorong supaya proses dari bawah ini berjalan. Ya. Memberikan penyadaran, pemahaman ke masyarakat betapa pentingnya instrumen ini, alat ini harus menjadi bagian dari keseharian rakyat di bawah. Karena koperasi ini kan alat bisnis komunal, alat bisnis kolektif rakyat, gitu ya, dalam memperjuangkan ekonominya, gitu. Kalau ditanya apa peran pemerintah, ya pemerintah akan memberikan juga akses pembiayaan. Pembiayaan ya. Akses pembiayaan, tapi ini bukan barang gratis, bukan barang hibah, bukan barang dikasih cuma-cuma. Gitu loh. Kesempatan ini berharga sekali. Kadang-kadang kita masyarakat suka berpikir, aduh saya mau bikin usaha, modalnya nggak ada. Nah Iya. sekarang ada nih. Iya. Berarti akses modal didekatkan. Akses terhadap modal didekatkan. Gitu loh. Apa sih? Kenapa sih koperasi desa? Kenapa saya begitu yakin bahwa dengan keberadaan koperasi desa Merah Putih akan membawa kemajuan desa tersebut? Kenapa saya begitu yakin? Iya, iya. Kenapa kehadiran koperasi desa Merah Putih akan membawa kemajuan di desa tersebut? Kenapa saya itu? begitu yakin? Ya. Karena ada 3 hal, Bung Perdata. Iya, Bang. Apa aja itu, Bang? Dengan adanya koperasi desa, desa tersebut nanti akan terdigitalisasi. Teknologi didekatkan ke warga. Kemajuan warga di desa itu akan terjadi kalau teknologinya didekatkan. Iya. Kalau desanya digitalisasi. Dengan adanya Kopdes nanti kan secara sistem harus didigitalisasi. Betul. Gitu loh. Jadi yang pertama desa akan dipaksa untuk digitalisasi. Ya. Berarti ada Ya. pemaksaan tanda positif ya. Bukan dipaksa, bukan yang aneh-aneh. Maksudnya ini kan untuk kemajuan. Ya. Tidak mungkin ada kemajuan kalau you tidak adaptif terhadap teknologi. Ya, adaptif betul. Iya kan? Iya. Gitu. Ini tools, teknologi ini tools, jangan nggak dipakai. Gitu. Nah dengan adanya Kopdes kan teknologi diperdekat ke masyarakat desa ini. Nah yang kedua, dengan adanya Kopdes, akses terhadap modal pembiayaan didekatkan juga ke warga desa. Iya. Karena selama ini warga desa mau bikin ini bikin itu bingung, modalnya nggak ada. Modal nggak ada. Tetap miskin karena hubungannya sama rentenir. Iya. Tetap miskin karena hubungannya sama pinjol. Iya, iya, iya. Tetap miskin karena hubungannya sama tengkulak yang menghisap. Karena mereka pahamnya itu Ya, solusinya. adanya itu. Dan adanya itu. Adanya ya. itu. Kalau mereka Kalau sekarang negara datang dengan ide Kopdes, ya kesadaran itu gayung bersambut dengan masyarakat di desa, saya pikir perubahan bisa terjadi. Tadi satu, teknologinya lebih dekat.
akses pembiayaan lebih dekat ke warga desa. Yang ketiga apa? Dengan Koperasi Desa Merah Putih ini, mental bisnis warga desanya kita latih. Ya. Kan nggak maju karena nggak ada mental bisnisnya nih. Kewirausahaannya nggak ada. Jadi dengan alat yang namanya Kopdes ini, rakyat dipaksa belajar bisnis nih. Iya. Disuruh berhimpun. Kan Kopdesnya punya mereka nih. Punya mereka juga. Gitu. Iya toh? Iya betul Bang. Ini kan membership nih. Membership. Punya mereka ini. Jadi maju Kebayang kan perdata kan? Iya, maju tidaknya koperasi itu tergantung usaha mereka. Kalau misalnya kooperasinya maju, SHU-nya ke mereka dan kesejahteraan mereka kan meningkat Sebenarnya kan, Bang. mimpinya jangan SHU. Jadi apanya, Bang? Ya betul, benefitnya salah satunya SHU. SHU betul. Tapi mimpinya jangan SHU. Karena tadi you mau bisnis dikasih pinjem duit sama koperasi itu udah benefit bukan? Udah benefit betul. SHU kan setahun sekali. Bisnis yang you lakukan kan tiap hari. Betul. Mau dapat pemasukan tiap hari apa mikirin yang tahunan SHU? Iya dong. Itu bonus kan? saja ya. Iya, jadi mimpinya jangan SHU. Iya. Gitu loh. Manfaat harian ini yang dinikmati oleh warga desa melalui koperasi ini lebih penting. You beli minyak goreng di Kopdes harganya murah. Frekuensi you beli minyak goreng sebulan berapa kali? Ya, bisa 3 kali. Iya kan, kalau dihitung-hitung tuh totalnya berapa efisiensinya? Iya. Iya kan? Gitu loh. Jadi mikirnya harus ke sana. Gitu loh. Simpan pinjam tadi sudah saya jelasin. Modal. Minimarket tadi saya jelasin. Terus apa namanya? Pupuk. Ya kan? Pergudangan juga bisa. Pergudangan itu Presiden bilang setiap Kopdes harus ada gudang. Itu juga jangan dimaknai sekedar bangunan kosong. Oke. Ya. Gudang ini juga bisa jadi unit bisnis karena bisa meng-offtake, bisa membeli hasil panen anggota koperasi yang merupakan petani. Iya, anggota koperasi dulu ya. Dengan harga yang sudah ditentukan pemerintah, tidak merugikan petani. Tidak ugal-ugalan lah ngasih harganya. Berarti gitu. Lebih mahal lah daripada yang broker atau apa ini kemungkinannya. Supaya nilai tukar petaninya meningkat. Iya. Gitu loh. Karena kan ya yang terjadi mungkin sekarang ini Bang, harga di petani 1.000 seperti ini Bang, 1.000, tapi harga jual misalnya di Kota Medan ini sudah 4.000. Selisihnya itu kan didapat oleh tengkulak tadi kan. Kira-kira begitu kan Bang. Iya. Inilah yang mau dipangkas sama Koperasi Merah Putih ini kan Bang, supaya petani kita disparitasnya nggak sebesar itu lagi kan begitu. Udah kan? bisa jelasin, berarti udah bisa jadi ketua Kopdes ini. Iya kan? Berarti sebenarnya jadi yang dapat 3.000 di tengah ini kan segelintir orang ini. Iya. Betul nggak? Itu berapa? Itu ada ininya Bang, ada misalnya penelitian atau angkanya. Data atau angkanya berapa gitu Bang? Kerugiannya yang dihisap dari situ. Yang lepas itu Bang. Ya 300 triliun mungkin ada per tahun. Harusnya kan itu didistribusi ke berarti warga desa itu. Kalau itu didistribusi ke petani-petani gitu, itu berarti mereka mestinya sejahtera lah Bang. Sejahtera. Kita yang di kota juga beli barangnya nggak kemahalan. Iya. Iya kan? Iya. Emang middleman ini instrumen kerjanya apa? Ya paling seperti itu duit Bang. sama truk transportasi lah ya. Paling sebagian punya gudang. Iya. Kan begitu. Inilah dia beli dari petani, simpan. Kalau perlu disimpan dia simpan, kalau enggak dia langsung bawa ke kota. Dia jual, selesai. Dari situ dia dapat. Nah, peran itu yang menurut saya lebih baik dikelola oleh masyarakat desa sendiri melalui koperasi. Koperasi Merah Putih. Iya dong. Iya. Gitu. Berarti sebenarnya tidak ada alasan supaya akhir yang 400 triliun ini balik ke mereka lagi. Warga desa. Berarti dengan pemahaman seperti ini sebenarnya Bang tidak ada lagi lah alasan petani kita itu tidak bergabung dengan koperasi ini Bang. Supaya ini tadi. Karena tujuannya juga kan mulia Bang, supaya mereka lebih sejahtera juga kan. Tadi perdata Ginting. Iya. Apa tadi? Pola pikir itu ya merubah kesadaran orang itu nggak gampang. Betul. Apalagi ini mungkin bukan sehari 2 hari kan Bang. Iya, ini kan mapan puluhan tahun situasi ini. Ya. Udah batu karang ini. Ini yang kita harus ubah gitu loh. Nggak gampang merubah kesadaran orang. Tapi saya pikir
kita nggak boleh gentar. Ya. Kalau nggak maju-maju nih negara kita. Warga warga desa tetap miskin. Iya, iya. Pemuda desa nggak bekerja. Ini koperasi desa Merah Putih ini juga, kalau 80.000 bergerak, usahanya jalan, penciptaan lapangan kerjanya Iya. gede ini, besar sekali. Berapa yang bisa diserapkan tenaga kerja? Minimarket butuh karyawan dong. Iya nggak? Iya. Terus kalau punya truk kan butuh supir juga. Supir, iya. Di gudang buat ngangkat-ngangkat, ngerapiin stok-stok barang perlu orang. Klinik butuh orang. Iya. Apotek butuh orang juga. Iya. Jadi ada lapangan pekerjaan berkualitas di desa nanti. Iya, iya. Yang berdampak agar pemuda-pemuda desa tak kerja ini bisa menghasilkan. Iya, bisa jadi produktif. Gitu. Anak-anak petani yang sudah sekolah perawat bisa bekerja di klinik, iya. apoteker, farmasi bisa masuk ke apoteknya. Udah berapa adikmu yang sekolah perawat akhirnya belum kerja kan? Iya, begitu. bisa Kalau masuk. dengan adanya Kopdes ini, ada klinik kan, Butuh berapa orang udah 6.110 Kopdes ini di Sumatera Utara kan? Iya, itu ada Gitu. berapa yang diserap kan gitu Bang. Ya. Gitu. Iya, iya, iya. Sebagai closing statement mungkin Bang, apalah kira-kira harapan Abang itu supaya Ini nggak masyarakat closing kita ini, ada satu hal yang penting yang ingin apalagi saya kira-kira? sampaikan. Ya. Jadi bagaimana supaya program Koperasi Desa Merah Putih 80.000 ini tidak gagal. Iya. Ini yang penting yang ingin saya Karena sampaikan. tujuannya mulia tadi itu kan membuat Iya, sejahtera bagaimana itu. supaya tidak gagal? Iya. Ya. Ini bukan closing statement, ini yang penting ya. Oke. Bagaimana supaya Tidak program gagal. 80.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini tidak gagal. Jadi ke depan kita akan membuat dulu. Ini kan saat ini kan tahap pertama kan pembentukan kelembagaan Kelembagaannya 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Iya. Kelembagaannya dulu. Lembaganya dulu ya. Ya. Lalu apakah nanti setelah lembaganya beres 80.000 terus 80.000 ini dikasih modal 3 miliar? Enggak begitu. Kalau begitu nanti akan malah merusak mental rakyat. Gitu. Lalu bagaimana? Ya perlu piloting. Perlu percontohan. Perlu mock up. Kan nggak mungkin kita ajarin satu-satu. Ya, ya. Iya kan? Mungkin didatangi 80.000-nya itu terus. Gimana? Nah, makanya butuh yang namanya percontohan. Misalnya satu kabupaten dipilihlah sama Pak Bupati, ya, satu desa yang terbaik dulu, supaya dia bisa jadi contoh. Ya. Operasionalisasi usahanya jalan dulu di situ. Dikasih dulu pinjaman satu desa itu dengan skema tertentu ya. Oke. Kasih pinjaman 3 miliar, jalan dulu. Pak Bupati yang nentuin tuh untuk mock up-nya. Dia yang menggaransi supaya itu jalan. Kan begitu? Ya. Diobservasi nanti. Bisa bayar utang nggak? Ada dampaknya nggak? Harus begitu. Tiap kabupaten satu desa. Nanti kalau jalan dampaknya ada, tetangga-tetangga desanya kan udah lihat itu. Ya. Udah nggak sabar kan? Sudah bisa belajar di situ kan? Jadi dari mock up ini kita bisa belajar pemerintah untuk memahami proses ini bagaimana berjalannya, kekurangannya apa, intervensinya bagaimana. Kan begitu ya? Ini juga bagian dari mitigasi resiko. Nggak langsung 80.000 hajar bleh. Iya kan? Nggak ada contohnya bagaimana melakukannya. Bagaimana gitu. 200 desa sekitarnya ini di satu kabupaten mau belajar. Emang mau dikasih omongan satu-satu atau mau dikasih buku, manual bukunya nggak bisa. Nggak bisa. Kasih nih Contoh pelajaran satu desa. Jalan, operasionalisasi usahanya jalan, sudah bisa bayar cicilan. Kalau sudah bayar cicilan kan berarti bisnis sudah jalan nih. Ya. Betul nggak? Betul. Nah, baru desa-desa tetangganya ini udah nafsu ini pasti kan, pengen buru-buru kan. Wah ini udah mantap ini. Baru nanti bupati bisa apa? Mereplikasi. Kenapa saya bilang bupati? Karena bupati juga ketua satgas. Oh, bupatinya nanti jadi satgas. Bukan nanti. Berdasarkan Kepres. Oh, wajib. Gubernur itu satgas provinsi. Bupati wali kota itu satgas di kabupaten dan di kota. Ya.
Sampai bawah lah, Bang. Jadi nanti kalau sudah jalan satu percontohan ini, yang lain sudah belajar, nanti tinggal direplikasi namanya. Replikasi. Gitu loh. Nanti replikasinya nggak harus satu lagi, bisa langsung 5 supaya skalanya lebih masif. Gitu. Karena yang di sini udah bisa ditularkan ke sini. Iya dong. Kan nggak mungkin bupatinya ngajarin 300 desa satu-satu dia plot. Suruh sekolah aja ke koperasi yang udah jalan. Yang udah jadi, ya. Iya kan? Pilotingnya tadi ya. Nah, nanti replikasinya bisa langsung 5, bisa langsung 6. Tinggal di verifikasi dulu. Gitu loh. Tetap nanti ada asistensi, ada pendampingan. Yang mana dulu, yang mana dulu ya. Gitu loh. Jadi saya pikir piloting, percontohan atau mock up di tiap kabupaten kota satu koperasi desa atau koperasi kelurahan ini penting. Untuk apa? Untuk kita juga pemerintah bisa evaluasi ya. Bisa mengevaluasi, bisa mendapatkan feedback dulu. Oh, ini intervensinya apa? Perilakunya seperti apa? Gitu loh. Nah, masyarakat desa yang lain bisa juga belajar di situ. Nah, setelah kita observasi, cicilan mulai dibayar, replikasi. Karena ini sangat penting sekali nih, Perdata. Kalau ini sukses ini, waduh luar biasa. Luar biasa, kebayang nggak? Iya, Bang. Tatanan ekonomi di desa berubah, rakyat sejahtera, negara makin kuat. Betul. Negara lompat ini nanti. Iya. Iya kan? Iya. Gitu loh. Pertumbuhan ekonomi bisa tinggi ya. Iya. Dan saya berharap mock up ini atau piloting ini atau percontohan ini fokus menjadi fokusnya teman-teman di kabupaten kota, menjadi fokusnya bupati wali kota juga untuk mendorong mock up di masing-masing kabupaten, gitu, ya. Karena kalau ini berhasil direplikasi, tanggung jawab dia sebagai bupati, ya, dalam program peningkatan ekonomi rakyat, beres ini. Ya. Angka kemiskinan pasti turun. Aduh, beres, Bos. Kalau rakyatnya sudah berbisnis masing-masing ngasilin keuntungan miliaran, nggak pusing Pak Bupati. Selama ini dari 514 kabupaten kota, per data Ginting, Bang. dari 514 kabupaten kota di Republik Indonesia, tidak banyak kepala daerah yang berhasil dalam menjalankan program peningkatan ekonomi rakyat. Cek deh. Ya. Ini momentum. Berarti inilah salah satu Ini momentum luar biasa. Pak Prabowo, presiden kita, mengajak seluruh kepala daerah untuk bisa bergerak bersama, ya, dalam program Koperasi Desa Merah Putih. Untuk apa? Untuk meningkatkan ekonomi rakyat mereka di daerahnya masing-masing. Fokus, kembangkan apa yang mereka punya. Oh, berarti ada ciri-ciri potensinya nanti ya, apa? Potensi daerah masing-masing. Iya, jangan latah juga. Jangan latah. Kita nih gagal karena kita latah. Apa yang kita punya itu yang kita optimalisasi. Kalau daerah kita pesisir, ya optimalisasi perikanannya, pariwisatanya. Jangan kita bikin rencana yang kita nggak punya, yang kita nggak unggul gitu loh. Itu latah tadi namanya. Iya, gitu loh. Iya. Jadi kegagalan kita ini kadang-kadang dimulai dari kita gagal mengidentifikasi keunggulan kita apa. Betul. Gitu loh. Tapi kita selalu berhasil merumuskan masalah kita. Gitu kan? Jadi kita berbagi masalah yang bisa. Jadi kita terjebak sama masalah. Kita nggak pernah berbagi keberhasilan. Berhasil mengidentifikasi keunggulan daerah kita apa. Jadi mulai dari apa yang kita punya, apa yang kita unggul, kita rasa. Mulainya dari situ. Fokus di situ. Karena kunci kesuksesan fokus. Betul. Baik individu maupun negara. Fokus dari situ. Kalau fokus pasti sukses. Gitu. Berarti nanti Komdes itu bisa sukses karena fokus. Bisa fokus karena tahu keunggulannya apa. Gitu. Berarti mereka harus pemerintahan setempat itu harus tahu keunikan dan keunggulan mereka dulu dikelola secara maksimal kan gitu. Kan setiap daerah punya potensinya masing-masing. Ada yang potensinya sawit, ada yang potensinya tambang, ada yang potensinya ikan, ada yang potensinya laut,
Ada yang potensinya pariwisata, ada yang potensinya beras, ada yang potensinya sayur kayak beras tagi. Kan macam-macam. Jangan kita melakukan jangan kita melakukan yang bukan keunggulan kita. Jangan kita melakukan yang kita nggak ada. Gitu loh. Sederhana. Gitu. Jadi fokus supaya sukses. Saya berharap kepala daerah bisa fokus juga terhadap program peningkatan ekonomi rakyat melalui alat yang namanya koperasi desa. Gitu Bung Perdata. Paten ya? Paten Bang. Jadi teman-teman wartawan juga harus fokus. Gitu loh. Fokus dalam menggelorakan semangat koperasi desa Merah Putih. Ikut berpartisipasi supaya program ini bisa sukses, rakyat kita bisa sejahtera, petani penghasilannya meningkat, lapangan pekerjaan bisa kita ciptakan, ya kemiskinan bisa kita kurangi di desa, ya kalau bisa dihilangkan sama sekali, gitu ya. Itu saya pikir tujuannya. Ya, oke, siap Bang. Karena bagaimanapun itu Bang, kesejahteraan warga desa itu kan sangat penting, apalagi tadi seperti Abang bilang, mulai zaman kita merdeka sampai sekarang mereka selalu menjadi lumbung kemiskinan. Itulah yang harus kita hapuskan saat ini kan begitu Bang. Jadi para petani-petani kita atau teman-teman kita yang ada di desa itu bergabunglah dengan Koperasi Merah Putih ini supaya sukses kan begitu Bang. Tapi kan mengubah cara pikir lah Bang ya, jangan berpikir supaya mudah dapat uang masuk ke sana, masuk ke tengkulak atau apa gitu, karena itu kan menjerat mereka sendiri kan begitu Bang ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan mungkin Bang untuk ada lagu yang dulu kita sering nyanyiin. Apa itu Bang? Di sini negeri kami, tempat padi terhampar, samudranya kaya raya, tanah kami subur Tuhan. Tapi kok warganya masih miskin di desa. Iya kan? Pemuda desanya tak kerja. Ini yang mau dijawab oleh Kopdes itu. Ya? Siap Bang. Oke Bang. Siap. Mungkin hampir 50 menit kita berbicara masalah koperasi desa ini, supaya nanti misalnya ini sukses lah Bang, 80.000 tercapai pada saatnya, dan warga kita teman-teman kita di desa bisa ini berubah pola pikir dan menjadi lebih sejahtera nantinya Bang. Amin. Oke para Tribuners sekalian, demikian tadi pembicaraan kita dengan Bapak Panel Barus, Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Republik Indonesia. Banyak hal yang kita bicarakan di sini. Yang poinnya adalah Koperasi Merah Putih di desa dan kelurahan ini tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa dan mereka menumbuhkan ekonomi yang lebih baik. Kita ketemu pada acara jumpa tengah berikutnya. Selamat sore. Terima kasih.